Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang menciptakan alam semesta dengan sempurna, yang di dalamnya banyak makhluk, di antaranya kita manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain yang ciptakannya. Salawat dan salam kita pidiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat kita dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh para malaikat yang menjaga makamnya di Raudhah Madinah. Insyaallah kita dijadikan Allah umat mendapatkan syafaat di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan sampaikan di penghujung Ramadan ini, di penghujung mendekati Idul Fitri ini, puasa dan pemaafan. Puasa merupakan satu amal ibadah yang dilakukan umat Islam yang beriman, sekaligus kita melaksanakan rukun Islam 3 di dalam kesempatan di bulan mulia, di bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan aktivitas kewajiban kita sholat. Dan sholat ini merupakan juga rukun Islam. Dan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita bisa menunaikan zakat fitrah dan zakat mal kita untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Puasa adalah modal bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan amal ibadah. Karena iman kita mengerjakan segalanya yang diperintahkan. Kita terpanggil untuk melaksanakan ini lillah karena Allah. Ibadah puasa di Ramadan melatih kita menjadi orang yang sabar, mendidik kita menjadi orang yang tawakal, menjadikan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan muncul solidaritas untuk saling bermaafan. Bersihnya hati karena melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan menjadikan orang-orang yang beriman sehingga dia mengerti akan kewajiban melaksanakan perintah kepada Allah sebagai Tuhan, melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu melatih kita agar muncul kepedulian sosial, muncul solidaritas, merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak berkecukupan, sehingga muncul naluri di dalam hati kita bahwa kita puasakan oleh Allah, dilatih selama 14 jam lebih, merasakan bagaimana orang-orang yang lapar di luar sana, yang tidak bisa merasakan nikmatnya tatkala berbuka puasa.
Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita bahwa puasa ini adalah melatih diri tidak harus menurunkan hawa nafsu kita tatkala kita berbuka puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada iblis laknatullah di rumah kaum Ansar, disaksikan oleh para sahabat. Tatkala itu iblis mengetuk pintu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa yang di luar itu?" Para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Rasul mengatakan, yang di luar itu adalah iblis. Mendengar iblis, Umar ibnul Khattab bangkit dan mencabut pedangnya. Rasulullah bertanya, "Mau kemana kau Umar?" "Akan kubunuh iblis ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Jangan, karena ada perjanjian iblis dengan Allah. Iblis tidak akan mati sebelum datang hari kiamat." Anas bin Malik bukakan pintu. Begitu Anas bin Malik membukakan pintu, dia terkejut melihat makhluk yang sangat menyeramkan. Dengan gigi yang bertaring, bibir yang besar seperti hewan, telinga yang besar, dan rambut yang periang. Kemudian iblis mengatakan, "Salam ya Muhammad." Rasul menjawab, "Tidak ada keselamatan bagi makhluk yang dilaknat Allah." Gerangan apa yang membuatmu datang kemari wahai iblis laknatullah? Aku diutus oleh Allah untuk menjawab pertanyaan. Banyak pertanyaan Rasulullah itu yang dijawab oleh iblis. Salah satu di antara pertanyaan Rasulullah dijawab iblis itu, "Ya iblis, apa yang kau rasakan tatkala umatku sedang berpuasa?" Kemudian iblis itu menjawab, "Muhammad, badanku bagaikan diikat dengan rantai yang sangat kuat sehingga dia berbuka puasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sinyal kepada kita. Dia buka dengan beberapa teguk air dan makan beberapa butir kurma. Kemudian melaksanakan ibadah rutin sebagaimana biasanya. Artinya, Rasulullah memberikan sinyal kepada kita. Tatkala kita berpuasa, kita tidak harus menurutkan hawa nafsu kita. Kita tidak harus memakan hidangan yang begitu macam ragamnya di hadapan kita. Begitu waktu berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita minum beberapa teguk dan makan beberapa makanan saja. Terlepas dari itu, selesailah kita membatalkan puasa, kemudian melaksanakan sholat maghrib dan lain sebagainya. Jamaah, pemirsa Islamic Center MUI Binjai, TV channel yang dimuliakan Allah. Tidak terasa bahwa hari-hari yang kita lalui di bulan puasa Ramadan ini, kita berada di penghujungnya. Oleh sebab itu, muncul rasa hati yang sangat mendalam bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhanya, sehingga kita selesai melaksanakan puasa Ramadan itu. Artinya Allah telah menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sesuai yang doa sering kita mintakan kepada Allah, Allahumma inni afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita minta ampunan kepada Allah, dan Allah menjawab doa-doa kita itu. Dan kita selesai dari Ramadan, dosa kita kepada Allah telah mendapatkan ampunan. Jamaah, pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV, channel yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, kalau urusan kita kepada Allah sudah selesai, urusan hablum minallah sudah kita lakukan, tinggal hablum minan nas kita laksanakan. Oleh sebab itu, para pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah, hablum minallah sudah kita laksanakan dengan baik, tinggal hablum minan nas, sesama manusia. Karena dosa sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampunkannya, kecuali sesama manusia itu saling bermaafan satu dengan lainnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan sahabatnya, dan Rasul mengatakan, "Atamuruna minal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang-orang yang paling itu?
Di antara sahabat ada yang menjawab, al-muflis man la dirhamalahu wala dinar wala mata. Orang yang pailit itu ya Rasulullah, orang yang habis harta perkakas rumahnya untuk membayar hutangnya, belum selesai hutang piutangnya, sehingga dia tidak bisa membayar hutangnya dan selesailah harta perkakas rumah tangganya. Para sahabat menjawab seperti itu, bahwa uang adalah segala-galanya. Materi adalah segala-galanya bagi orang-orang yang tidak mengerti dan memahami itu semua. Karena siapa yang banyak uang, dialah raja. Barang siapa yang tidak punya uang, maka dia adalah terhina. Apalagi di saat-saat nanti lebaran tiba. Banyak orang yang kalap memborong harta, membeli jenis segala barang yang ada. Para sahabat mungkin dengan kenyataan duit bisa membuat orang gagah. Duit adalah lidah yang paling ampuh bagi orang-orang yang untuk berbicara. Uang senjata yang paling tangguh untuk maju ke medan perang. Dan uang merupakan kendaraan yang paling jitu bagi orang ingin berkuasa, mendapatkan posisi tertentu. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban para sahabat-sahabat. Rasul mengatakan, fa innal muflisa min ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi. Orang yang pailit itu, kata Rasulullah, di antara umatku nanti di yaumil mahsyar, dia datang pada hari kiamat bi salatihi dengan salatnya, wa zakatihi dengan zakat, wa siyamihi dengan puasanya. Penuh semuanya mereka lakukan. Tetapi dia telah memiliki ini dengan cara yang tidak halal. Dia telah memakan harta yang tidak halal. Dia telah menumpahkan itu. Dan dia telah memukul itu. Maka dibayar untuk kebaikan hasanatnya dari orang-orang yang telah disakitinya. Dari orang-orang yang telah diambil haknya. Kemudian Allah mengambilkan kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang telah disakitinya. Belum lagi habis, kemudian keburukan orang-orang yang pernah disakitinya itu Allah letakkan di pundaknya. Wa turihat alaihi summa turiha finnar. Kemudian Allah campakkan dia ke dalam neraka. Summa turihat finnar. Allah campakkan dia ke dalam neraka. Itulah orang-orang yang pailit, kata Rasulullah. Orang-orang yang dulunya di dunia dia salat sempurna dengan salat yang wajib dan sunnah dia kerjakan. Dia laksanakan puasa di bulan Ramadan. Dia membayar zakat fitrah maupun zakat malnya. Tapi dia telah menyakiti saudaranya dengan kata-katanya. Dia telah mengambil hak orang lain saudaranya. Seharusnya saudara itu mendapatkan haknya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kebaikan-kebaikan salatnya, kebaikan-kebaikan puasanya, kebaikan-kebaikan zakatnya, Allah berikan kepada orang-orang yang telah disakitinya. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah. Tatkala 1 Syawal, di mana Jibril alaihi salam, penghulu daripada malaikat, berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Jibril alaihi salam ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Jibril itu? Yang pertama, pada tanggal 1 Syawal itu Jibril mengatakan, "Ya Allah, janganlah kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya." Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, "Ya Allah, janganlah kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya."
diaminkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, ya Allah, janganlah kau terima puasa dan ibadahnya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita bertebaran menyambung hubungan silaturahim dan silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang seakidah untuk saling bermaafan karena dosa kita telah diampunkan Allah. Tinggal lagi kita saling bermaafan satu dengan lainnya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memaafkan kesalahan sesama kita manusia. Oleh sebab itu, beruntunglah jamaah yang dimuliakan Allah apabila ada orang tuanya yang masih hidup di dunia ini. Itu adalah peluang pintu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridha walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Ukhtullah fi sukhti walidain. Sedihnya hati orang tua, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, jangan sempat orang tua kita menunggu kedatangan kita, menanti-nanti kedatangan kita. Namun, datangilah dia. Dia adalah pintu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pintu surga kita. Sakitnya hati orang tua, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Senangnya tersenyumnya hati orang tua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Oleh sebab itu, maaf orang tua itu sangat kita nanti-nanti, bukan saja di momen lebaran ini, tetapi di setiap kapan saja, di momen kapan saja, kita senantiasa menjenguk, menyantuni, memberikan apa yang ada kepada kita untuk menyenangkan hati orang tua kita. Kita seperti sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah, itu karena doa ayah dan emak kita. Kita mendapatkan peluang rezeki, kedudukan, pangkat, jabatan, itu tidak lain karena doa orang tua kita. Jangan pernah kita lupakan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama emak kita yang telah mengandung, melahirkan, dan ikhlas memberikan air susunya kepada kita. 2/3 darah kita ini mengalir dalam tubuh kita adalah darah emak kita yang memberikan rasa kasih sayangnya penuh kepada kita semua. Apa yang kita raih, apa yang kita dapat hari ini tidak terlepas dari apa yang telah didoakan orang tua kita, wabil khusus emak kita kepada kita semua. Jamaah pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah. Doa yang kedua yang dibacakan, yang dimunajatkan oleh Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau terima puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kita berharap semoga para istri-istri ini bisa taat kepada suaminya selagi perintah suami itu tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Maka selagi itu, pada perintah suami yang merujak istri untuk mencari keridhaan Allah, taat dan patuhlah kepada suami selagi perintah suami itu tidak melanggar hukum Allah. Dan yang ketiga, janganlah kau terima puasa dan ibadahnya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Saudara kita jauh bisa kita telepon, yang dekat kita bisa salami, kita datangi, memohon maaf, menyambung hubungan silaturahmi. Karena kekuatan kita, kekuatan persaudaraan kita terjalin dengan harmonisnya di saat merayakan Idul Fitri di hari yang bergembira. Hakikat Idul Fitri itu bukan terletak kepada pakaian yang baru, sendal, sepatu yang baru, tetapi hakikat Idul Fitri itu sebenarnya kita baru dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan salah kita. Fitrah bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya. Semoga ibadah-ibadah Ramadan kita di penghujung ini adalah orang-orang yang diberkahi oleh Ilahi Rabbi. Kita mendapatkan ampunan Allah, kita terbebas dari itsku minan nar, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita, dan kita diterima amal ibadah kita, diampunkan segala dosa dan salah
kepada Allah dan sesama manusia, dan diizinkan Allah kita berjumpa di Ramadan tahun depan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan ridhoi kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.